Tapi kan Mas Roy juga suka motong, Mas. Memang, lah kalau menurut gini, kalau Mas, apa yang bisa nih ya, Mas, karena saya sering Iya. ngelihatnya nih, Mas Roy itu suka ketawain orang. Loh, sekarang gini. Dia, orang lagi ngomong, Mas Roy gini, gitu Mas. daripada saya potong, karena Iya. daripada saya potong dan nggak enak, udah kalau omongannya nggak bermutu, nggak ilmiah, menurut saya, dalam hemat saya, ya udah saya ketawain aja kan. Iyalah, ngapain juga kita dengerin. Iya. Lucunya kadang-kadang. Iya. Ini orang ada yang bilang, ini terus terang aja nggak apa-apa. Iya. Ketawanya saya itu kan nyebelin. Gitu ya, kalau orang bilang gitu. Iya tak? Betul. Iya kan? Setuju saya itu. Siapa itu orang yang membuyarkan konsentrasi yang ngomong. Jadi dia lagi ngomong, Iya. saya ketawain itu, terus dia gagap. Ada selesai dia. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Untuk telok kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke, lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas, kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih. Profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Roy Suryo. KMRT itu apa, Mas? KMRT? MRT itu kan Mass Rapid Transit. Oh. Tapi ada K-nya ini apa? K-nya itu, ya itu nama setelah saya agak lama membantu Keraton Puro Pakualaman. Oke. Kemudian nama kecil saya yang tadinya RM, tahun 2002 pertama kali itu diganti atau diberi gelar KRMT sebenarnya, bukan KMRT, KRMT. Oh, KRMT. Ya, Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Itu sebuah gelar yang diberikan kepada, apakah memang secara darah atau ada jasa? Memang ada darah dan jasa. Oke. Jadi kalau biasanya hanya jasa atau pengabdian, biasanya tanpa Raden. Oke. Jadi misalnya KMT atau Kanjeng Mas Tumenggung gitu Oke. ya. Saya karena terlahirnya sudah ada RM-nya, Raden Masnya, maka tambahin itu. Tambahin KT. KT. KRMT. Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Cuman kalau buat lucu-lucuan saya bilang, apa itu KRMT? Kanjeng Raden Multimedia Telematika. Anjay. Nah, Ya kan mirip-mirip. telematika itu apa sih, Mas? Telematika itu gabungan ilmu, telekomunikasi, dan multimedia. Oke. Jadi itu sebenarnya ilmu yang saya geluti semenjak kecil terus terang. Saya kan Tapi kan background-nya bukan sama sekali. hobinya komunikasi, hobinya sospol, kuliahnya di sospol. Kuliah sospol komunikasi. Iya, tapi kalau hobi enggak. Kalau hobi dari kecil, Mas. Hobi dari kecil itu saya ngoprek. Elektrofotografi itu dari kecil. Maaf ya, kalau orang kan banyak yang bilang, masa sih SD? Iya. SD itu aku udah ngotret. SD itu saya udah kamera analog itu. sangat pakai kamera analog. Awalnya kamera analog dan sifatnya ring finder. Ring finder itu antara lensa dan viewfindernya itu terpisah. Kemudian sejak SMP saya belajar dengan SLR, single lens reflex camera. Itu awalnya, maaf ya, mereknya N gitu ya. Nikon. Ya, Oke. ya kan. Kan nggak apa-apa kalau di sini. Oh, nggak apa-apa. Aman, Nikon. Dulu juga bahkan orang nyebut Nimon, jangan diplesetin deh. Ya. Orang kadang-kadang bilang agamanya apa? Agamanya Nikon gitu, agamanya Canon gitu. Dulu Oke. kan gitu. Sekarang agama banyak yang Sony. Oh, itu oke. agama tuh quote and quote merek. 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 Oh, ya. Jadi dulu saya belajar, bahkan
semenjak SMP saya sudah belajar darkroom, kamar gelap. Jadi nyetak sendiri waktu itu. Kan film masih analog waktu itu. 24, 36. Ya, itu isinya. Isinya. Ada 12 mereknya, ada maaf ya. Ya. Fuji, Kodak, Tura, Agfa dan lain sebagainya. Ya. Itu kita motret biasanya kan kita dulu ada istilahnya afdruk. Afdruk. Dulu kita afdruk di laboratorium foto. Ya. Saya kadang-kadang nggak afdruk di sana. Sendiri? Sendiri. Kalau pas foto juga sendiri, Mas? Iya. Iya, cuman kalau pas foto kadang-kadang kita sendiri, kadang-kadang kita di laboratorium yang profesional karena Ya. kalau sendiri itu developernya, cairannya, fixernya itu kadang kita karena nggak kuat beli yang mahal dan itu ada usianya. Kalau nggak dipakai sekian hari nanti dia berubah. Cairan? Iya, cairannya. Oke. Kalau kita nggak tiap hari pakai kan rugi. Ya udahlah. Jadi kita ke lab foto profesional. Tapi kita nyetak sendiri. Jadi dari kertas foto itu kita beli yang satuan, ada yang beli yang roll-rollan, kemudian kita pakai pakai enlarger mesinnya, klisenya kita taruh di atas, kita terang di bawahin, kemudian dari situ diambil pakai capit kayu itu, kemudian kita masukkan ke developer, pengembang, kemudian kita masukkan fixer, kita cuci, ya jadilah dia foto, kita gantung-gantung gitu. Nah itu kan masih kecil, taunya dari mana, Mas? Ada kebetulan dulu SMP saya, sekolah menengah pertama SMP 5, itu ada 2 ekskul, ekstrakurikuler yang favorit. 1 elektro, 2 fotografi. Oke. Saya ikut elektro. Tapi kebetulan dengan Pak almarhum sekarang, Pak Siswanto, dosen fotografinya, itu saya kenal dekat karena saya dari dulu suka motret. Oke. Dan saya dulu dan kemudian dengan dosen, guru dari yang elektro, almarhum Pak Sukiman dan Pak Triyono, saya dekat juga untuk elektro. Jadi saya dulu sering ngikut ekskul resminya itu elektro, tapi saya masuk ke kamar gelap di SMP 5 itu yang fotografi. Oh. Bang, percaya boleh nggak? Sampai dengan sekarang, kalau saya lewat SMP Negeri 5 di Jogja, saya kalau dengar bel sekolahnya, gitu, saya terharu. Karena itu bel sekolah bikinan tangan saya di tahun 81 dulu. Di elektro itu? Iya, masih hidup sampai dengan sekarang. Kan dulu saya juga elektro tuh, bikin lampu flip-flop. Betul, lampu flip-flop. Itu yang pertama kali itu. Iya, pertama kali bikin adaptor. Iya. Lampu flip-flop. Betul. Kemudian radio P608 dulu, radio MV dulu. Iya. Ya, kemudian ada jam elektrik, ada kemudian sirine, Iya. kemudian apalah gitu. Nah termasuk bel itu hasil dari, saya dulu. Iya. dan masih diputar sekarang? Masih diputar sekarang. Terus pernah ada yang lucu. Saya tahun 2000-an ngasih ceramah di SMP 5, Iya. di aula, ya. Kemudian saya cerita, "Dek, ini speaker di aula ini bikinan Om loh," saya bilang gitu. Anak-anak sekarang mana mungkin percaya kayak itu? Iya. Enggak Om, enggak percaya gitu. Mana buktinya? Ambil tangga, saya bilang gitu. Dia ambil tangga, anak-anak itu naik tahun 2000 loh itu, berarti kan sudah dengan 91 itu udah 81 saya di situ. 20 tahunan. Iya, 20 tahunan. Naik anak itu. Ambil, dia diambil, turun ya. Buka, saya bilang gitu. Buffernya dibuka. Adik-adik itu anak-anak itu langsung rangkul saya. Karena di dalamnya saya kasih tanda tangan Roy Suryo 1E SMP 581. Jadi pada saat Merakit speaker? iya, speaker sama amplifier. Kelas 1 SMP udah Kelas bisa? 1 SMP. Amplifier udah bisa? Iya, demi Tuhan. Gitu. Fair. Bahkan ketika anak-anak SMP 5 dulu upacara, saya memang kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak. Karena saya yang jaga amplifier. Jadi bukan petugas sekolah, karena amplifier yang saya bikin, saya yang jaga, nyiapin mikrofon gitu. Itu PCB-nya bikin sendiri? PCB-nya kan sudah ada. Yang digituin ke larutan Vero? FeCl3, Iya. ferroklorid. Iya gitu ya? Iya. Oh tapi kalau amplifier dia PCB udah ada? Kan maaf nih, harus sebut merek lagi. Iya nggak apa-apa. Dulu ada kit namanya Tulus Kit. Oke. Iya, ya udah. Iya. Jadi ada Tulus Kit TL35, TL50, TL70. Itu yang TL70 yang Iya. saya bikin. Iya. Terus Maksudnya kalau zaman dulu kan ya, bener-bener harus punya skill nyolder. persis. Kalau ini udah ada ini tuh, Nah. ini cuman kalau kita nyoldernya nggak bener, Oh iya, nggak jadi. kepanasan transistornya panas habis. Jadi kita urut dulu. Kalau nyolder itu dulu, Gabriel juga ingat lah kalau kita enak ini bicara. Resistornya pasang dulu, udah. Iya. Kan itu yang paling tahan panas. Iya. Kedua kapasitornya. Iya. Terus baru lilitan terakhir itu transistor, apalagi paling terakhir IC. Dulu kalau kita nyoldernya nggak bener, IC harus kita pasang pakai soket. Iya, harus ada soket. Iya, supaya Kita tidak soldernya kepanasan. di soketnya. Persis, iya. Terus Masukin iya, gitu. terus ya. soldernya juga kita harus lihat. Kalau untuk transistor, soldernya jangan lebih gede dari 30 watt. Iya. Yang lain 40 boleh. Terus kalau di tradisional di Jogja dulu ada supaya dia mateng,
ada batu yang namanya gondorukem. Oke. Itu untuk apa tuh, itu Mas? untuk pencampur antara T0 dan Iya. solder supaya dia matang banget, supaya dia bagus. Iya. Itu kan kita nggak bisa tremor tuh, Mas. Iya Nggak kan? boleh. Nggak boleh tremor Nggak kan? boleh. Ini satu. Iya. Satu solder nih, satu. Iya, satu T0 Iya. atau timahnya. Iya. Iya. Tuh. Iya. Itu benar-benar harus presisi. Benar, apalagi IC. Bang. Kalau Iya. kita ingat dulu IC. Terus dulu zaman kita kecil, sangat populer IC itu yang namanya STK. Oke. STK 015, STK 20 watt itu gampang itu. Semua dibikin, tinggal soket, kemudian IC-nya agak kayak kepingan gitu masukin. Masukin. Nah, Berarti dulu bisa ngitung yang itu dong, yang resistor berapa udah ohm? Mexico Hibinio. Iya. Iya, merah, hijau, kuning itu ada 0 sampai 9. Iyalah. Hitung sendiri nih berapa Hitung ohm sendiri. gitu Iya, ya. kan di resistor itu di tahanan itu kan ada warna-warnanya. Iya. Angka pertama itu satuannya puluhan, kemudian di bawah itu adalah ratusannya. Ratusan. Jadi dia berapa ohm, Ohm, ya. atau berapa kilo ohm, Iya. atau berapa mega ohm. Iya, betul. Iya. Beneran kita Iya, itu. Iya. Nggak main. Dan Terus potret itu ini juga. waktu yang speaker yang saya tahu Ya, nih, bener nggak ya? Ya. Karena keterbatasan dana dulu, Ha? kita kan sulit tuh beli buat Speaker 4 ohm atau 8 bukan, ohm, subwoofer, metering, Twitter. Twitter. Ya, Kadang-kadang Ha. kita mensiasati speaker middle, terus kita kasih kondensator. Kasih kondensator, kasih supaya jadi kapasitor, Twitter. supaya jadi Twitter. Betul. Bener itu? Betul. Tapi nggak bisa sempurna. Oh. Iya, nggak bisa sempurna. Dulu kan ada alat namanya crossover. Oh, crossover, oke. Iya, jadi Iya. kalau kita nggak beli crossover itu biasanya paling sederhana itu ada kumparannya, Iya. ada kapasitornya 2, Iya. ada kumparan. Kalau enggak, ya cukup satu kondensator aja, kondensator atau kapasitor. Iya. Ya, itu udah dikasih di depannya sebelum si metering itu Iya. atau speaker kecil, Iya. ya udah jadi dia. Suaranya jadi nah gitu. Itu. Iya, buat di mobil zaman dulu tuh Benar, keren, iya. ngetes. Dan saya sebenarnya ketawa ya kalau lihat teman-teman di aksesoris mobil. Heeh. Kadang-kadang kalau ke situ ke aksesoris mobil itu, oh ada yang tambah, oh ya ini biar bagus kasih Twitter. Wah, dia di toko aksesoris, satu Twitter tuh harganya cepek enggak gitu. Padahal kalau kita mau jalan kaki ke toko elektro di depannya, Iya. barang yang sama harganya paling 10.000, 25.000, sama. Oh. Jadi itulah kalau kita memang masih mau kreatif, Ah, hidup ini sebenarnya mudah. oke. Dan itu hobi saya dari dulu, Bang. Ketika SMP itu elektro sama fotografi itu Oke. beriringan. Beriringan. Jadi Beriringan. elektro yang dipelajarin, Ya, itu fotografi, ilmunya hobi. Dan Oh. saya mulai saya kenal kamera SLR, single lens reflex. Itu sebenarnya semenjak saya tak bohong nggak ya? Itu ketika saya Apa nih Mas, bawa wayang nggak? Bukan, Bukan, wayangnya oke. kali ini nggak bawa wayang. Kali ini. Ntar bisa untuk stand up gitu. Ya kan? Jadi saya saking sukanya motret ya. Ini nggak saya siapin loh, saya nggak tahu kan pertanyaannya. Kan? Iya. Tahun 90 saya terima penghargaan dari Menteri Yop Afi, Yop Afif. Menteri Pariwisata. Tahun 95 loh ini. Saya juara 1 fotografi. Ini Mas Agus Surono. Ini fotografernya Istana, fotografer Pak Jokowi. Oke. Saya masih kenal baik sama beliau sekarang. Dulu dia juara 2. Saya juara 1. Langsung terima. Gondrong lagi. Iya masih gondrong. Ini saya dulu ketika mahasiswa. Ini alat-alat fotografi dulu. Udah saya. digital tuh. Udah. Waktu itu belum. Ini masih analog. FM2 mana FM2? FM2 nggak saya pakai. Saya pakai dulu kameranya F3, F4. Oh, Nikon. FM2 Fuji. FM2 nggak, Nikon juga. Oh, Nikon juga. Iya, FM2 tuh sangat terkenal. Itu kamera mekanik Nikon Ah. yang itu badak banget. Karena dia nggak pakai baterai aja hidup dia. Oh. Kalau oke. kamera-kamera Nikon yang lain rata-rata tuh butuh baterai untuk light meternya, untuk Oh. mengukur. FM2 bagus. Ya, Iya, tapi iya. ini saya waktu itu Pas pakai. banget lagi bawa ini. Iya deh, nggak disengaja loh ini Betul. ya. Iya. Beneran ini nggak disengaja Kita ini. nggak tahu mau ngomongin Lah foto. iya apalah. Iya. Ntar ngomong apalah gitu. Iya. Oke. Ya. SMP, SMA ke SMA mana, Mas? SMA saya SMA 3. SMA 3 Manaba. Di, Jogja. di Jogja. Ya. Hobinya lain lagi saya. itu udah masuk era komputer tuh PC. Belum sebenarnya, karena kan itu tahun 8, saya masuk itu kan 82, 83. Saya PC itu 86-an ya, Mas? PC itu 85, 86. 85, 86. Ya. Oke. Jadi sebenarnya PC, IBM PC, itu temukan sebenarnya sejak awal tahun 82. Oke. Nah, jadi tapi kan kita
Nggak mungkin lah kita sultan banget kalau waktu itu udah punya kan. Oke. Ya, jadi 81 udah ditemukan di sono di Amerika, tapi baru masuk Indonesia 82. Kemudian waktu itu ya baru pertama kali itu saya belajar itu akhir SMA. Akhir SMA. Akhir SMA masuk ke perguruan tinggi itu baru belajar. Udah bersentuhan dengan PC. Sudah. Masih DOS berarti. Masih DOS, Disk Operating System. Masih Iya. PC atau MS-DOS. Iya. Waktu itu. Dan XT atau ET, Mas? masih XT. Masih XT. Extended Technology. Bahkan sebelum XT. Ya. Ada? Ada. PC sebelum XT itu kan PC yang awal-awal dulu, IBM PC. PC ya? Iya, belum XT. Belum XT. Masih garis miring IBM PC. Clock-nya itu masih clock 2, sekian megahertz. Megahertz, ya. Kemudian XT itu 5, sekian dan lain sebagainya. Terus ke ET. ET, Advanced Technology. ET Ya, 286. 286 awalnya, kemudian Iya. 386, 486, Pentium. 586 tuh akhirnya disebut Pentium. Anjay. Iya. Iya. Kita seumuran sih, Oh Mas. iya, jadi seenak nih ngomongnya nih, Dan Mas. dan ini juga mungkin orang boleh masa sih. Jadi saya mahasiswa, Ya. udah ngajar komputer. Lah, dari mana pengetahuan komputer? Padahal kan di komunikasi kan saya. Iya. Hobi. Saya tuh agak usil, agak ngoprek gitu loh. Oke. Jadi saya mahasiswa tingkat 1, ya. Saya loncat ya tadi mau yang SMA nanti. Ya. Saya mahasiswa tingkat 1 itu sudah ngajar di salah satu toko komputer terbesar di Jogja. Mengajar apa nih, Mas? Ngajar Ventura Desktop Publisher. Itu layout untuk orang kalau sekarang dulu di Apple itu ada namanya ada Photoshop, kemudian ada PageMaker, Ya. Aldus PageMaker. Saya ngajarnya Ventura Desktop Publisher. Jadi ngajar nge-layout untuk Kayak Corel Draw, Mas. Corel Draw itu untuk grafis vektor, untuk grafis gambar pakai garis. Oke. Kalau Photoshop itu gambar raster yang gambarnya foto-foto. Image, ya. Mas. Kalau ini adalah untuk bikin buku, layout buku. Oke. Jadi buku dan lain Ventura sebagainya. itu namanya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kebetulan saya SMA, kalau mau dari SMA tuh saya kebetulan aja nih, saya ketua KIR, Kelompok Ilmiah Remaja, bidang fisika. Oh. Saya anak fisika sebenarnya. Anak IPA berarti. Anak IPA Oke. 5. Cuman ya sebenarnya nggak salah masuk, orang bilang anak IPA kok masuk komunikasi sih? Ya. Karena teknologinya kita udah dapet. Saya yang belum dapet cara kita berkomunikasi biasa, Mas. Kalau anak IPA jelasin sesuatu kan bulat biasanya. Ya. Saya jelasinnya pakai ilmu komunikasi. Jadi kan gampang. Oke. Teknologinya kita kuasai. Jadi saya ketua KIR bidang fisika. Dulu kenalan saya anak-anak bukan hanya anak-anak SMA 3 Jogja. Anak-anak Ragina Pacis, Bogor. Anak SMA 3 Bandung. SMA 1 Jakarta. Karena kita sering dikirim untuk LKIR, Lomba Karya Ilmiah Remaja. Ya, dulu saya mewakili sekolah. Untuk ke LPIR. Dulu waktu SMA itu, dan Mas Kiki, Prof Kiki itu Hermawan Sulistyo. Hermawan Sulistyo. Itu masih ingat. Ini Roy yang dulu di Secang ya kita. Iya. Saya masih SMA dulu. Beliau membimbing untuk kelompok ilmiah remaja. Oh. Jadi ya memang kalau sejarahnya bener, Mas, sejarah kita dari dulu bener. Emang ada yang nggak bener, Mas? Masa tuh barang. Enak deh. Ada yang nggak jelas. Tahu-tahu gajah lah. Tahu nggak artinya gajah? Gajah apa? Nggak punya ijazah. Aduh. Ya. Oke, Mas. Ya. Komunikasi. Ya, Komunikasi kan tuh ada kayak jurnalistik. betul. Dulu ada 6 komunikasi jurusan. massa. Betul. Dulu ada 6 jurusan di Visipol UGM itu. Oh, itu masih jurusan di Masih Visipol? jurusan di Visipol waktu Oke, itu. Iya, jadi ya. masih bagian dari ilmu sosial politik. Politik, oke. Ada komunikasi, Oke. ada HI, hubungan internasional, Ya. ada sosiologi, ada ilmu pemerintahan dulu, ada administrasi negara, satu lagi sosiatri. Sosial itu apa? Sosiatri itu sekarang jadi ilmu apa ya? Kayak kesejahteraan sosial? Iya, Bukan? iya. Oh, kesos. Bagian dari sosiologi. Oh, bagian dari sosiologi. Sosiologi dan pemerintahan, jadilah dia sosiatri gitu. Oh, oke. Iya. Sekarang udah ganti namanya. Dulu ketika sebelum kita, generasi 80-an, nama dari jurusan komunikasi itu publisistik. Publisistik. Ya, jurnalistik publisistik. Makanya ada sekolah tinggi Publisistik, publisistik. ya. Sekarang IISIP. Betul. Oke, ya. Sekarang udah berubah karena trennya komunikasi, sekarang jadi Departemen Ilmu Komunikasi sekarang. Oh, Tapi belum seperti kalau di Unpad dia sudah jadi fakultas. fakultas. Di UI dia sudah jadi Vkom, Fakultas Ilmu Komunikasi. Iya. Kalau di UGM masih jurusan. Di UI masih FISIP kayaknya, Mas? Masih Jurusan? FISIP ya? FISIP. Masih Oh, jurusan. Vkom. Vkom itu Unpad. Unpad ya? Unpad, jadi Di Vkom. UGM juga masih Visipol? Masih Visipol, masih bagian dari Visipol. Nah, masuk komunikasi. Kan dibagi lagi tuh. Ya. Apa, prodi ya namanya? Enggak. Dulu zaman zaman saya, belum ada pembagian-pembagian. Ya udah satu aja. Satu aja ilmu komunikasi.
Kayak ada yang katanya di kehutanan, Teknologi kehutanan. teknologi kayu. Oh, teknologi kayu. Kalau ya? kehutanan masih ada. Oh, itu ada. Ada. Kalau teknologi kayu ya nggak ada. Teknologi hasil hutan ada. Ya. Silviculture ada. Oke, Ya. Tapi iya. kalau teknologi kayu nggak ada. Masa orang kehutanan mempelajari teknologi kayu gitu kayunya? Apa kayunya di teknologi apaan? Teknologi hasil hutan mungkin. Ada. Salah Kalau satu hasil hutan itu adalah kayu. Kayu, Gitu. Maksudnya ya. gitu mungkin. Mungkin. Iya, Kita husnuzon. berpraduga baik aja. Betul. Iya. Kelar berapa lama, Mas, di Saya UGM? kebetulan ya kurang dari 5 tahun dikit. Oke. Ya karena sospol mudah. Iya. Tapi kalau anak teknik kelar 5 tahun, itu otaknya dewa, Mas. Oke. Ya, kalau sekarang kan istilahnya sultan tuh anak pinter. Ah. Anak kaya. Ah. Kalau dulu anak yang pinter banget tuh otaknya dewa. Otaknya dewa. Iya. Saya sebenarnya bisa kelar 4 tahun kurang, tapi waktu itu ya karena kesenangan kerja. Oke. Ya, jadi saya udah kerja waktu itu. Jadi Waktu kuliah nih selain ngajar di toko komputer Ntar itu, itu saya kerja. Kerja Saya kerja sebagai? dengan World Bank. Kerja dengan Bank Dunia. Tukang bikin film. Jadi dulu Video, ada film Iya, video nih. film itu. Jadi dulu ada dosen, sekarang masih ada ya, beliau usianya sudah sepuh, namanya orang tahu lah namanya, Bang Asadi Siregar. Oke. Penulis novel Cintaku di Kampus Biru. Oke. Ya, itu punya kerjasama dengan World Bank, kemudian bikin beberapa film sosial. Ya, ada film Manusia dan Lumpur, kemudian Mesin dan Lumpur. Dulu saya syuting di beberapa tempat. Di Jepara, di Madura, di Ujung Kulon, dan lain sebagainya. Dengan beberapa kakak kelas. Ya. Kakak-kakak kelas ini rata-rata sekarang kerja di mass media. Oke. Ada Mas Gafar, ada Mas Imam, ada juga Mbak Tuti, dan lain sebagainya. Nah, dulu kita kesenangan kerja itu, sehingga sudah lulus teori, sudah KKN, ya, saya KKN 3,5 tahun KKN, kemudian nggak selesai-selesai skripsinya, sampai dengan 5 tahun kurang. Itu pun, mohon maaf ya ini saya cerita, itu pun saya lulus nomor 3. Memang ada yang otaknya dewa, lulus pertama itu ada cowok Oh, secara urutan nomor 3 tercepat. tercepat, ya, di kampus. Nah, itu pun udah kerja dulu kemana-mana, kalau enggak ya Bisa nomor 1. bisa nomor 1, iyalah. Iya. Sambung-sambung dikit nih. Gitu. Habis itu kerja, Mas, selesai kuliah. Habis itu saya kerja dulu. Di Saya kerja dulu ngajar di kampus. di kampus. Iya, di kampus. Saya ngajar fotografi. Di kampus Sospol, ngajar fotografi. Itu di komunikasi Di ada. komunikasi ada mata kuliah fotografi. Tapi Kodenya kok boleh S1 ngajar S1, Mas? waktu itu boleh. Oh, masih boleh. Boleh waktu itu. Oke. Karena waktu itu kodenya saya masih ingat SPC 212P. Oh, SPC itu kode Sospol di depan, SP, C itu komunikasi. Oke. Kode mata kuliahnya 212, P itu pilihan. Oke. Ya, saya ngajar sekaligus daftar CPNS, calon pegawai negeri sipil di UGM, ya, sampai dengan tahun saya ngajar di UGM itu ada sekitar 10 tahun. Tapi sebelum 10 tahun, kira-kira 3 tahunan, ya, saya merasa kalau di UGM itu untuk dari junior sampai ke dosen senior tuh jauh. Gitu. Urutan-urutannya. Iya, Lama. jadi senioritas lama. Bahkan dulu ada dikenal kita disebut YMT. Apa tuh? YMT bukan yang menjalankan tugas, Apa? tapi yang membawakan tas. Oke. Jadi kalau ada dosen senior, kita bawain tasnya. Kayak asdos gitu ya? Asdos ya, dan akhirnya kalau kelamaan, saya merasa lama, saya udah berpikir strategis. Wah, saya kelamaan nih kalau di UGM. Ya, dengan beberapa, saya dengar di kampus ISI, Institut Seni Indonesia, itu kalau di Jakarta tuh IKJ. IKJ ya? Ya, saya kemudian ada pendaftaran dosen baru dan fakultas baru. Saya bersama dengan 7 dosen UGM yang lain, termasuk rektornya ISI waktu itu Pak Sudarsono, yang dari UGM, kita membentuk fakultas baru. Fakultas Seni Multimedia. Tapi namanya jadi Fakultas Seni Media Rekam. Media rekam. Waktu jadi- itu multimedia belum ada. Multimedia nama. belum ada. Jadi waktu itu kemudian nih saya mau nunjukkan nih. Jadi saya mau nunjukkan yang namanya kartu pegawai negeri sipil saya. Jadi dulu Aslinya saya- nih. Asli aja pakai banget. Pakai telur aslinya. Kartu pegawai negeri sipil. Iya dulu saya. Republik Indonesia. Tapi kok hurufnya Arial zaman segini belum ada Arial. Ada, itu namanya persetakan. Oh iya. Persetakan. Ini hand press bukan? Nah itu, ini sudah offset, bukan handpress lagi. Oh Ya, iya, itu ada ya. jadi ada kartu pegawai negeri sipil. Waktu itu saya masuk, ini kartunya waktu itu diterbitkan tahun 98. Oke. Jadi saya ngajar di ISI. Awalnya saya masuk PNS itu 94. Oke. Ya, kemudian saya sempat sekretaris jurusan.
Dan Oh, sekjur, pernah jadi sekjur. pernah diisi Institut Seni Indonesia, sekjur jurusan fotografi. Wah. Ngajarnya fotografi, kemudian di situ ada jurusan televisi. Ya, Ya, saya ngajar mata kuliah tata fotografi elektronik, ya. editing elektronik, kompugrafi. Itu semua ilmu didapatnya dari mana untuk yang ngajar itu? Saya Otodidak? memang otodidak, tapi juga ada beberapa short course. Oh, oke. Ya, kayak saya fotografinya, saya belajar di New York Institute of Photography. Itu Kesana? enggak. Oke. Enggak, itu aja, online waktu Oke. itu. Tapi belum pakai online komputer beneran. Oke. Dulu kita Dia ngirim modul ke sini. ya, kita pelajari terus ujiannya di Singapura. Ya, karena ada perwakilan dari Oh. New York Fotografi, Institute of Photography itu di Singapura, kita ujiannya di situ. Oh. Jadi, memang sertifikat itu ada. dari muda memang senang secara dunia akademi senang. Persis, ya. Terus Belajar kayak senang. ekstrakurikuler Ya, senang ikut ya, fotografi dulu segala double, macam. ya, atau elektrofotografi. Begitu ngajar jadi sekjur berarti organisasi juga senang. Seneng dong. Iya, seneng. Saya dulu ketua korps mahasiswa. Waktu di mahasiswa komunikasi. Memang bukan ketua umum. Saya ketua 1. Karena ketua umumnya cewek waktu itu. Kayak himpunan jurusan gitu maksudnya. Iya, iya, kayak senat. Tapi kalau senat kan tingkatnya fakultas. Fakultas. Saya hanya tingkatnya Jurusan. saja. Oh, Iya. jadi memang sudah berorganisasi lah. Udah. Pantes jadinya sampai ke sini-sini. Udah. Setelah lulus, udah S2, S3, menteri, jadi DPR itu udah tersebar di mana-mana. Cuman ini ceritanya ini Nah, baru saya dengar ini. apa Kalau itu? Ini yang cerita Mas ini segala macam nih. Ya. Ini saya baru dengar. Kalau yang lain tuh begitu kita search Roy Suryo, keluar menteri, Munculnya macam-macam kan? keluar DPR, keluar ijazah palsu. Iya. Nah, kalau mau kan, tadi kan udah ada tuh. Iya. Nih, jasa S1 saya asli. Bentar. Ada legalisirnya. Saya lihat ada lintasannya nggak nih? Ada dong. Jelas banget kalau ini ada lintasan stempelnya. Oke, ada. Udah kayak Roy Suryo banget. Ini S2-nya. Ini S2. Ini aneh lagi kan? Kesehatan masyarakat kedokteran. Kok jadi kesehatan masyarakat, Mas? Iya, karena kebetulan almarhum ayah saya itu profesor dokter. Oh, dokter. Iya, beliau sempat menginginkan anak-anaknya, tolong dah masuk ke kalau bisa. Jadi kakak saya yang pertama dokter. Oke. Kakak saya yang kedua sekarang profesor. Oke. Itu juga dokter psikologi. Oke. Ya, itu saya. Di Universitas sama Gajah di Mada, Universitas Gajah sama. Mada. Iya. Tapi di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Masyarakat. Iya, Jadi memang ya ada. Terus capnya mohon maaf nih, Mas. Iya, iya. Ini capnya beda nih. Capnya ada ijazah yang ini sama ijazah ini loh iya capnya karena beda. ini tahunnya juga beda. Ini tahun 2005, ini tahun 91. Oh. Ini S2, ini S1. Beda. Ini S3-nya UNJ. Oh, ada dong. Ngeri lah. Ini scan nggak nih? Ayo, loh, ini scan dengan apa? scan. Ini Scan hasil dari yang scan. asli. Oh, scan dari yang asli. Iyalah, kalau nggak asli nggak mungkin kita, ya toh. Saya mau lihat dulu nih, Ya. logonya cembung-cembung nggak nih? Cembung-cembung nggak, Oke. embus nggak. Ini sertifikat dari Kominfo. Kalau saya ngajar konten, ya. Lengkap. Ini lengkap. ketika COVID, Sebagai? saya di UI. Ya, gitu. Ketika ngajar masalah COVID. Oke. Ya. Ini agak ngeri-ngeri sedap. Ini apa? Ini sertifikat ketika dari beberapa guru besar. Oke. Siapa nggak kenal Prof. Didik Didik. Rahini, Siti Siti. Zuro, itu Mbak Wiwi. Iya. Ngajar dengan judul Gibran, akun Fufu Fafa. Perspektif IT, politik dan hukum. Iya, ini saya udah dokter waktu itu. Nah, ngajar. Go. Dari negara, Dari negara ini, nih, bintang jasa. Presiden Republik Indonesia menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Iya. Tuh, dari Mabes Polri. Keluarin semuanya. Ya. Biar kenyang. Ini jadi penceramah. Iya, ketika di tahun Rakernas. berapa itu? Rakernas 2005. 2005 di Mabes Polri gitu loh. Ya. Terus kalau ada orang bilang Ini yang sering ini Pak Arianto. bukan, lain. Ini lebih tinggi nih. Oh, Pak mungkin Arianto. ini yang ngasih Pak Arianto yang sering berdebat. Oh, Enggak, enggak. bukan. Iya, Terus iya. saya juga pernah di partai kan? Ya, Demokrat. Demokrat. Oke. Ya, sebenarnya nggak usah disebut. Nggak apa-apa. Ah. Dan orang bilang kan udah dipecat. Enak aja dipecat. Baca ini Bang Abdul. Ketika Demokrat mengadakan sekolah, Ya. saya 5% lulusan terbaik. Atas prestasinya yang sangat memuaskan. Dalam kurung 5% lulusan terbaik. Misal Iya. dari 100 yang ikut. Itu yang ikut Maksudnya nggak 100, 500-an itu. 500-an? Iya.
Hanya 5% 5%. yang dapat itu. Dan setelah itu tahun 2016 itu, Ya. saya tahun 2020 memang pamit dari Partai Demokrat karena saya mau sekolah. Itu saya belum dokter waktu itu. Oh, belum dokter. Iya, terus saya pamit Pamit untuk sekolah. sekolah. Iya. Emang nggak bisa disambi, Mas? Bisa, cuman nanti lama. Nanti orang bilang Roy Suryo sekolahnya nggak selesai nanti gitu. Oh, Ya kan. Dan alhamdulillah selesai. selesai. Nah, iya ada tadi UNJ. Semuanya mah bisa dipastikan keasliannya nih, Mas. Asli lah kalau itu. Masa kita nuduh ijazah palsu, ijazah kita sendiri palsu kan nggak boleh. Mas, embosnya mana, Mas? Ini namanya fotokopi. Nggak kelihatan Nggak kalau kelihatan. fotokopi embos. Nggak kelihatan. Harus di-scan langsung. Oh, oke. Jadi itu scan dari fotokopi. Watermark juga nggak kelihatan kalau fotokopi. Watermarknya ada ini. Tipis-tipisnya ada sebenarnya. Ada kelihatan watermarknya. Tahun 91 kan udah kelihatan nih watermark. Ada tuh. Tuh watermarknya kelihatan tuh tipis-tipis. Ini sama dengan itu. Kelihatan lah. Oke, iya. Mana mungkin kita nggak kelihatan, kita nuduh kok nggak nampilkan. Ada. Ada semua ya. Jadi. Ada lah. Iya. Jadi sebelum ditanya, buktikan dulu semuanya. Semuanya udah. Ada. Oke. Mas, nggak capek, Mas? Kalau secara fisik, saya harus mengatakan nggak mungkin nggak capek fisik. Cuman ya kayak Mas lah, pentas di sini, pentas di sana, kan seneng. Iya kan, ini kalau saya konteksnya misalnya saya kerja ya. Nah. Kerja, misal dalam satu hari ada 3 tempat kerja. Wah. Saya tuh semangat. Cair. Iya, cair itu. Terus melakukan yang saya suka. Ya. Datang ke sana, ngelawak segala macam. Ya. Ini kan Mas Roy dipanggilnya ke Polda. Loh, dipanggil di Polda itu sering. Hari ini, tadi ya, sebelum kita ngobrol dan agak sedikit delay ini, itu adalah karena saya dampingi ahli. Gitu loh. Di kasus yang lain juga, gitu loh. Dan bahkan saya dalam 1 minggu pernah, saya hari ini dipanggil selaku terlapor. Besoknya saya dipanggil selaku ahli di perkara yang lain. Itu sering di Polda kayak gitu. Nggak apa-apa. Ya namanya juga kadang-kadang kita harus berada di 2 posisi yang berbeda. Oke, di situ. Terus mungkin sorenya datang ke TV. Ya. Di TV berdebat, itu nggak capek, Mas? Ya namanya berdebat tuh show must go on. Santai aja. Toh kita nggak ada personal, kita nggak ada hard feeling dengan. Setelah ya kalau di off cam-nya lah sama orang yang sering berdebat itu, gimana hubungan Mas? Baik. Nggak ada soal. Saya dengan lawan-lawan debat itu misalnya baik. ya, yang saya sering lihat nih, saya sebagai penonton aja. Iya. Dengan Pak Andi Azwan. Ya. Itu gimana? Itu nggak apa-apa. Debatnya hidup banget. Oh, debatnya hidup banget. Tapi begitu ketemu kita. Love. Cinta. Iya. Kita sama-sama menghargai profesi. Sama-sama menghargai posisi masing-masing. Okay. Andi Azwan harus begitu karena membela junjungannya. Okay. Ya gitu. Dia selaku termul. Lah iya kan? Termul lah gitu. Saya selaku independen itu gitu. Atau dia mengatakan saya, waduh selaku teroris gitu. Dia bilang gitu. Nggak apa-apa, ya itu ada dia aja bilang gitu. Nggak ada soal. Memang yang satu bilangnya termul, yang ini satu pihak teroris. Iya. Tifa Roy Rismond. Santai aja. Kita ketawain aja, kita jogetin aja. Jogetin aja ya. Iya. Mas, ya. Saya sering dengar nih Mas. Kalau saya sering nonton. Iya. Mas Roy ini kalau misalnya lagi berdebat, terus kamu legal standingnya apa? Iya. Kamu nggak punya legal standing, nggak usah ngomong udah. Kok dilarang kalau orang nggak punya legal standing ngomong, Mas? Gini, kadang-kadang dia hanya mendapatkan keterangan dari orang lain. Jadi dia satu nggak punya legal standing itu boleh ngomong, tapi kalau yang related lah ada hubungannya. Ini kadang-kadang ada orang, satu dia nggak punya hak untuk bicara di situ. Atau misalnya dia ngoreksi saya tentang UGM tadi. Satu, dia bukan lulusan UGM. Jadi dia kan nggak ngerti apapun. Dia tidak mendapatkan surat tugas atau tidak mendapatkan wewenang untuk menyampaikan itu. Ya kan kacau omongannya. Dia yang undang TV, Mas. Betul. Makanya TV sering saya kritik. Kalau mau ngundang saya tanya, ini lawan debatnya siapa? Kadang-kadang lawan debat itu, jangan deh. Kalau itu topiknya, dia nggak akan bisa. Karena dia hanya mendapatkan keterangan dari orang lain. Termasuk tadi tokoh yang kita bicarakan tadi, Andi Azwan. Ya. Itu pernah dia tampil di TV tanggal 19 dan 25 November. Dia jelasin soal scan ijazah palsunya Jokowi itu. Nah, dia jelasin detail. Padahal yang dia terima itu sebenarnya adalah keterangan dari orang lain. Nah, dia jelasin soal ini kan. Iya. Ya. Ya, dia jelasin. Padahal dia mendapat keterangan itu dari orang lain. Dia kan bukan ahli digital forensik, bukan ahli teknologi. Jadi begitu dia tanya, saya santai waktu itu. Anda ngomong nih gambarnya formatnya apa? JPEG. JPEG kepandekannya apa? Udah, selesai dia, nggak bisa ngomong. Karena kalau orang ngerti, kayak kita tadi ngobrol di awal tadi,
Dengan mudah dapat omong. JPEG, oh iya, Joint Photographic Expert Group. Itu suatu standar grafis yang diciptakan tahun bla 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 bla. Bisa. Tapi kalau orang nggak ngerti, ya itu kan ngapain kita melayani debat dengan seseorang yang satu nggak punya legal standing, dua nggak punya frame of reference tentang apa yang dia bicarain, dia hanya istilah hukumnya, dia hanya testimonium di auditu, dia hanya cerita apa yang dia dengar. Ya udah, begitu dipancing kalimat yang lain, dia nggak bisa. Kan capek kita. Gitu loh. Nggak apple to apple. Apple lawan kesemek gitu loh. Iya. Kalau apple to apple bisa airdrop Mas. Iya, makanya. Iya, gitu. kalau apple to apple bisa airdrop. Betul. Maksudnya kita sebagai yang saya tuh malah sering mempresetkan nih. Malam ini ada Roy bersuara, bukan Rakyat bersuara. Nanti malam. Kalau yang ngobrol itu kita ngobrol di hari di mana itu kan. Kecuali malam nanti nggak ada. Oh, malam nanti nggak ada. Ya, saya bilang, udah deh yang lain dulu. Nanti nggak lucu lah nanti tiap saat. RB itu isinya Roy bersuara. Gitu. Iya, Roy bersuara. Terus isinya nanti orang bilang, wah nanti mak-maknya sama lagi gitu ya gitu. Nah, mak-mak yang datang dari mana sih itu? Itu terus terang, demi Tuhan, ya demi Allah. Beliau-beliau itu secara mandiri, secara pribadi hadir. Secara mandiri, bahkan mereka itu datang bawa lotes, bawa asinan, bawa minuman. Makanan-makanan gitu. Iya, mereka sendiri. Mereka ibu-ibu rata-rata memang dari kelompok-kelompok pengajian. Oke. Ya, ada dari kelompok-kelompok namanya ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Ada kelompok ibu-ibu yang dari misalnya FKMRI gitu ya. Oke. Dan itu ada kelompok, makanya mereka kadang-kadang hijabnya warnanya seragam. Oke. Gitu. Ya udah, saya terus terang tidak terlalu hafal beliau-beliau itu, tapi saya sangat appreciate karena beliau-beliau dengan mandiri, dengan pribadi mereka datang tanpa kita undang. Pernah nggak Mas nolak talk show yang kayak gitu karena lawan bicaranya kayaknya nggak pas gitu. Gini, sebenarnya bukan nolak ya. Oke. Ya memang kalau diteruskan nolak. Cuman saya keberatan kalau misalnya apa? Itu tadi nggak ada legal standing, terus nggak imbang. Saya sebenarnya minta kepada stasiun TV, ya sebut saja iNews, Kompas atau mana. Kalau misalnya ngundang, yang kita bisa diskusinya itu ilmiah dan bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Misalnya dari kuasa hukumnya Pak Jokowi ya. Pak Rifai. Pak Rifai bagus. Bagus itu. Bagus. Iya, jadi kita penonton itu dapat ilmu. Bukan hanya kita ngomong tahu-tahu dipotong-potong. Iya. Atau tahu-tahu hanya dibilang masuk penjara. Itu ngapain gitu loh. Iya, Kita juga capek-capek. Iya. Iya, karena saya aja nih akhirnya kalau ngeliat si Rakyat Bersuara ya atau yang lainnya itu. Ya. Itu juga agak terganggu dengan debat yang Iya, berantem itu. setuju. Kan Mas Roy ada di situ. Merasa terganggu nggak dengan sangat sebenarnya dengan karena kita lalu lintas yang seperti itu? Iya, gitu, Mas? tapi itulah cara mereka untuk kemudian supaya rakyat itu, masyarakat penonton itu nggak dapat dagingnya istilahnya. Kalau kita ngobrol, kalau kita ngomong dibiarin kan orang bilang, oh ini daging semua ini, nggak ada kulit-kulitnya ini, udah daging semua. Nah, artinya mereka kan sengaja potong-potong itu kan, gitu, gak bisa, supaya nggak ada. Tapi kan ya karena kita udah terbiasa dari kecil belajar debat, kita tukang debat ya kita tetap concern, tetap terus. Tapi kan Mas Roy juga suka motong, Mas. Memang, lah kalau mulai gini, kalau Mas, apa yang bisa nih ya Mas, karena saya sering Iya. ngelihatnya nih, Mas Roy itu suka ketawain orang. Loh, sekarang gini. Orang lagi ngomong, Mas Roy gini, gitu Mas. Daripada saya potong, daripada saya potong dan nggak enak, udah kalau omongannya nggak bermutu, nggak ilmiah, menurut saya, dalam hemat saya, ya udah saya ketawain aja kan. Iyalah, ngapain juga kita dengerin. Iya. Lucunya kadang-kadang. Iya. Ini orang ada yang bilang ini terus terang aja nggak apa-apa. Iya. Ketawanya saya tuh kan nyebelin. Gitu ya, kalau orang bilang gitu. Iya tak? Betul. Iya kan? Setuju saya itu. Siapa itu orang yang membuyarkan konsentrasi yang ngomong. Jadi dia lagi ngomong, saya ketawain gitu, terus dia gagap. Ada selesai. Jadi itu adalah teknik juga ya, Mas? Iya nggak sengaja. Pernah ada yang nerangin jelas banget di depan gitu. Iya. Terus aku ketahuan, aku potong gitu, bingung dia. Saya udah. Bahkan ada dulu. Berarti iseng juga dong Mas Roy. Iya. Lah ya, jelek-jelek ini mungkin kita kapan-kapan stand up bersama. Kan pernah juga ada orang, pengen banget tampil di depan. Karena dia bilang katanya ijazahnya dia itu nggak ada lintasan stempelnya juga. Nah, aku lihat kan, ternyata ada tipis. Iya. Masih berusaha dihapus, dia bawa penghapus. Kan maaf ya, lucu banget gitu ya, bego banget gitu, ijazahnya dirusak demi untuk menyampaikan ijazahnya nggak ada supaya tidak ada lintasannya. Nggak ada. Terus di depan, nah kan saya tahu kalau kena sinar lighting kayak gini ya, itu kan nanti akan nampak lagi gitu.
Nah udah begitu di depan kan nampak lah. Ya begitu area di depan. Terus saya bilang ke Aiman, ini ada. Udah, balik. Saya gitu aja. Ya udah malu, iya. Tapi jujur, emang ketawanya Mas Roy ini mengganggu konsentrasi. Oh iya memang. Oh sadar Mas? Sadar. Banyak yang bilang kayak gitu juga? Sadar. Justru itu kan kita gunakan juga kan. Itu tuh. Iya. Itu Mas. Iya. Karena apa? Ini bukan apa-apa Mas. Ah. Saya kan kebetulan juga hobi nyelidiki suara ya. Dan itu semenjak dulu ketika ada ini serius nih, ketika tahun 99 itu ada rekaman yang sangat fenomenal. Rekaman dulu masih presiden. Rekaman Presiden Habibie dengan Jaksa Agung Andi Galip. Iya. Saya periksa itu pakai audio spectrum analyzer. Nah, disitulah saya belajar spectrum analyzer. Ketawa saya, itu kalau dimasukkan spectrum analyzer, itu memang tinggi banget. Dan itu memang akan sangat mengganggu konsentrasi. Dan dalam rekaman itu pasti muncul. Frekuensinya nih? Tinggi. Suara saya ini kan agak tinggi frekuensinya. Jadi kalau frekuensi tinggi gini, itu ada gunanya. Selain kita debat menang, dulu saya juga punya hobi yang lain. Apa? Yaitu amatir radio. Orari? Ngebreak orari. Konsen Yankee saya, Delta? Yankee Charlie 2, Victoria Romeo Sierra. Yankee Charlie? Yankee Charlie? Ada. Yankee Charlie, Victoria Romeo Sierra. Nih, kartu tanda orari. Valid. Berarti suka KSY dong? Oh iya, KSO bukan KSY. KSY itu melintir. Iya, KSO. Quebec Sierra Oscar. Suka. Dan itu dulu ada gunanya. Dulu kan ada kontes kan, Kang Adel. Oh, wah, bravo, ya. Karena suara saya tinggi, pasti terdengar. Oke. Jadi dan yang lain kan suara kan jadi sinyalnya tinggi, modulasi saya pasti akan terdengar. Kenapa nggak naik ke Yankee Bravo? Nggak ngurus lagi? Nggak ngurus lagi. Nggak ngurus lagi. Jadi hanya karena masalah nggak ngurus lagi nih, Yankee Charlie 2 itu area code Jogja, Victoria Romeo Sierra, Victoria Roy Suryo. Oh. Kalau Jakarta kan Yankee Charlie Zero. Iya, area dicoret. Jakarta zero. Iya, 0 dicoret. Kalau saya kenapa nggak ikut yang rapi Mas, radio antar penduduk Indonesia kan itu? sekarang akhirnya sama. Kalau dulu rapi, kita mainnya di CB radio, 11 meteran. 11 meter band dulu. Kalau itu 2 meter. Kalau ini 2 meter. Sekarang 11 meter mulai dihidupin lagi, tapi kan sempat nggak aktif kan? Iya. Ya 40 meter band itu. Kemudian akhirnya sekarang orang-orang yang rapi itu mainnya 2 meter band juga. Dulu tuh kalau mau dekat sidang umum, pemilu, sering ada sweeping tuh Mas. Ada. Dan dulu kalau rapi kan call-nya Juliet Zulu. JZ, betul. JZ. Juliet Zulu kalau Jakarta itu areanya kalau nggak salah 9. Kalau JZ 9. Kalau Jogja itu JZ 12. Oh. Ya, dulu ada kakak saya tapi kalau saya bukan anggota rapi. Oh, ya. Jadi breaker nih, Mas. Breaker. Dulu kalau Jakarta itu tokohnya Pak Edi Manalapraya. Iya. Itu yang jadi ketua. Wakil gubernur dulu, Pak. Wakil gubernur, Pak Edi. Gubernur. Saya ketika ketemu beliau juga saya ingatkan dulu karena dulu Rapi itu slogannya Rapi Jali. Oke. Rapi Jali itu radio antar penduduk Indonesia, janganlah liar. Iyalah. Kita akrab dengan teman-teman Rapi, kita akrab dengan teman-teman Orari, gitu dan sampai sekarang. Dan di rumah masih ada antenanya. Antena Yagi. Ya, antena Yagi yang untuk nembak itu. Iya. Coastcraft mereknya. Ya, itu ada rotator itu Mas. Ada. Mau kemana gitu? Ada. Bukan hanya rotator yang putar. Oke. Di rumah tuh ada rotator saya yang naik turun. Wah. Iya, jadi kalau misalnya saya mau nembak nembak Medan dari Jogja waktu itu ya. Nembak mana, kita hitungkan inklinasinya. Jadi kalau gini lurus gini, nyampe kan bumi itu bulat. Betul. Bumi bulat bundar. Iya. Itu judul film. Iya. Nah, ini kita naikkan dikit supaya kita diukur itu. Jadi supaya naik berapa derajat gitu. Berapa derajat untuk ngikutin ionosfer, kemudian nanti nyampe. Jadi kalau mau kemanapun, antena kita bisa gini-gini, bisa gini-gini. Pesawatnya apa Mas? Kenwood? Apa? Enggak, Icom saya. Icom? Iya, Icom. Icom tuh lumayan lah, ya. Iya. Dulu ada Kenwood, ada Icom, ada Yaesu. Iya. Ya, dan yang lain. Ya. Beneran. Beneran. Iyalah. Iya. Bener semua. Kalau sekarang kan istilahnya udah Baofeng, Baofeng dulu. Saya masih pegang yang Icom, misalnya waktu itu yang terkenal banget IC2N. Iya, IC2N. Nah, IC2N. Mic-nya kompresor nggak Mas? Mic-nya enggak lah. Enggak. Karena kalau kompresor kan bisa kita ting duk cuk 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 gitu ya toh.
tes satu, Bisa dua, pakai tiga. eho-eho gitu, Mas. Iya, Ya, terus iya. terus tapi kan itu sempat jadi ketawaan kalau sama teman breaker. Alah nih norak nih pakai gitu, go ahead, cekit. Ya, ada belakang-belakangnya. Iya. Di mobil pasang nggak, Mas? Pasang dulu. Antena mobil apa Larsen, Mas? Ada yang Lancer, ada yang Diamond. Oh. Iya, Diamond saya dulu yang sering pakai Diamond NR22L. Itu yang paling tinggi. Iya. Dari mobil dulu saya di Jogja bisa nembak sampai Semarang. Padahal itu mobil loh. Bukan antena rumah loh, bukan. Pakai booster kali, Mas. Apa? Pakai Enggak. booster naikin wattnya. Enggak. Booster itu anu aja, nanti malah dia nyepleter kemana-mana. Betul. Iyalah, enggak lah. Splatteran tuh jadi bahaya. Iya, booster Jakarta anu enggak ya? Apa populer enggak ya? Kalau dulu di daerah Jogja Jawa Tengah, booster tuh istilahnya apa namanya? Bakia, teklek. Oh, Karena gitu. bentuknya gede kan? Iya. Ya, ada booster dulu yang sampai 200 watt, 500 watt gitu ya. Saya tuh ininya masih hafal, Mas. Apa? Power supply-nya 13,6 volt. Betul, 13,8. 0,8 ya? Maaf koreksi. Oke, ya, terima kasih, Mas. Saya ingat ada koma-komanya nih. Ada. Power supply khusus untuk itu. Untuk si 2 meteran ini, Iya, pesawat ini iya, 13,8. 13,8, mereknya VDO. 12 volt nggak Enggak, kurang. naik, kurang. Karena 13,8 tuh kalau kita nyetar mobil memang di situ di 13,8. Oh, gitu. Ya, jadi makanya dipakai itu. Nah, Oh. Cuman saya masih seneng, entah Kang Adel dulu percaya atau enggak. Saya senang waktu itu power supply-nya biasa, misalnya 60 ampere, tapi saya selalu pakai aki. Saya paralel dengan aki. Oke. Supaya kalau kita lagi transmit, kita lagi ngencek gitu, Iya. ya kan akinya kan 100 ampere. Iya. Wah, jadi kuat banget dia. Keluarnya maksimal jadinya. Maksimal dia, nggak anu. Dan kalau mau pas lagi pakai antena tuner dulu. Jadi spare mix. Kan kadang-kadang antena kita, even sudah kita potong sesuai dengan frekuensinya, itu kan kadang-kadang kan ada orang ngajak lari kemana gitu. Ya kalau dulu di Naik CB, dua, naik dua. kalau dulu CB gitu kan, Iya. naik 2, gitu. Dulu CB, Mojok itu namanya, Mas. Mojok. Yoi. Dulu ada perangkat yang terkenal merek dalam negeri, Apa? Aries. Iya. Ya, Aries, iyalah. Iya. Gambarnya domba dulu, kepala domba itu dulu. Iya, iya. Iya. Kalau antena yang satu apa, Mas? Yang ada gini-giniannya, Mas? Apa? Antena bukan yang Yagi. Yang satu tuh, terus ada di... Ada gini. kalau yang senang ini kan dipol, yang itu kan vertikal. Yang vertikal. Iya. Terus di bawahnya tuh ada kayak cabang Saya nyebutnya sih ada kumisnya. Ada kumis ya? Kumisnya, iya. Itu Oh. macam-macam. Itu macam-macam. Ada yang Ringo. Ringo itu yang saya cari, Mas. Iya. Ringo itu. Udahlah, saya beneran lah di situ lah Iya, kan. iya. Kalau orang kaleng-kaleng baca dulu. Iya, Ringo. Misalnya kan ada orang kaleng-kaleng tuh misalnya. Iya, iya. Ditanya, siapa dosen pembimbingnya? Dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Ahmad Sutro. Itu kan itu ambil nginget-nginget itu. Itu. Tapi kalau kita ngomong, kita ini namanya kalau kata sahabat saya Dr. Tifa, Iya. ini apa yang kita obrolin ini kalau saya udah ada di hipokampus. Oke. Jadi kita ngobrol ini, saya kayak memutar rekaman masa lalu aja. Tinggal manggil aja ya, Mas. Iya, karena memang kita alami bener. Iya, maksudnya Kita istilah part of experience. ini istilah-istilah lama yang tidak pernah saya dengar lagi. Iya, Terus, oh iya itu benar. bener. Kalau Kayak Yagi berarti ngerakit sendiri. Yagi memang ada yang rakit sendiri. Tapi bagaimanapun juga, ya kalau kita ya ada rezeki waktu itu, Iya. ya kita beli yang merek tadi, Coscraft tadi. Oh. Coscraft, kemudian Diamond, kemudian juga Larsen, betul. Iya. Larsen itu untuk yang antena mobil, Mobil. kebanyakan ya. Iya. Tapi rata-rata saya juga pakai Diamond. Ya. Kemudian ya merek-merek itu kita pakai. Berarti juga dulu di sana ada dong orang yang memang ahli masang antena. Ada. Ngecunnya dicun dulu. Maaf kalau kita dulu istilah di Jogja Apa? yang ahli manjat tower itu namanya ketek. Ketek itu monyet. Oh iya. Iya, Oh, karena dia ahli. naik. Saya Iya. nggak berani. Terus terang kalau itu nggak. Iya. Ada teman itu yang dia ahli masang sampai ke atas. Kan harus dicun dulu tuh, Mas. Persis. Biar main di frekuensi mana ngecun. Iya, dicun supaya dicocokin. Kita harus pakai tabel. Iya. Nah, jadi itulah makanya kadang-kadang kita pakai tuner atau pakai matcher itu. Iya. Meskipun sudah SWR, Mas. SWR ya. Jadi ada SWR, Iya. kemudian powernya Iya. sama dia SWR-nya nggak boleh naik gini. Jadi Iya. harus dicun supaya dia set. Set. Gini. Bagus. Makanya ada pesawat yang bagus main di 7, ada yang pesawat bagus main di Persis. 5. Iya. Persis. Jadi kadang-kadang kita pesawatnya main di tinggi atau main di Rendah. rendah, ya. Terus antenanya pun kita milih. Iya. Ada selektornya, gitu kan dulu Diamond mereknya, gitu kita ceklek gitu. Oh. Kita pilih lah. Berarti anak breaker itu termasuk anak gaul zaman dulu ya? Mas? Anak gaul banget dulu. Wah, kita gaya banget kemana-mana. Meskipun dulu pakai
IC apa 2N itu ya. IC 2N, HT Wah, itu Mas. Apa? HT. HT, iya Iya. itu kita gaya banget itu. Iya. Kemana-mana, meskipun gede banget tuh, bulky banget kan. Iya. Kalau sekarang sih orang udah bawanya kecil-kecil. Iya. IC2N juga masih pakai kayak Ini. koper. Betul. Kayak masih kode koper. Mindahnya frekuensi pakai kuku. Kuku. Iya gitu. Berapa 14 sekian kita pindahnya cik 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 cik. Antenanya juga bisa diganti Pak, Mas. Pasti. Ada yang karet, ada yang bisa ada yang gitu. karet, jacknya BNC namanya. BNC. Iya. Anjay. Bener. Lo kagak percaya lo. Bener yang lo Bener. omongin. Iya, terus antenanya ada yang terkenal banget dulu namanya apa, Bang? Apa? Super stick. Betul. Jadi tarik. Tarik. Iya. Terus ada antenanya. Maaf ini ya. Iya. Istilahnya dulu punyanya monyet. Oh. Ekor monyet, bukan ekor, Bukan. itunya Iya, monyet gitu iya, loh. iya. Itu. Jadi Karena dikit doang. karena dikit dan gini. Iya, iya. Ya, gitu, karet. Seneng aku ketemu dengan teman Kang Abdul yang ya gitu loh, dunia kita dulu. Iya Mas. Iya, dunia kita. Terus kita mojok, kadang-kadang kita dapat cewek apa bukan cewek ya apa untuk ngobrol gitu. Iya. Terus ada istilah-istilah serem waktu itu. Apa tuh? Kadang-kadang, hati-hati kalau nanti ngobrol tengah malam. Wah, cerita lucu-lucu lah. Iya. Misteri, kadang ada apa sakinah atau apa gitu. Oh, itu hati-hati tuh hantu gitu. Padahal ya itu iseng-iseng aja, Iseng-iseng. orang-orang aja gitu. Kadang-kadang suka nyari juga malam-malaman orang mojok nih dengerin. Persis dengerin. Suka juga? Oh iyalah, kita kebahagiaan lah. Persis. Kita kebahagiaan tersendiri dengerin orang mojok gitu. Kemudian dia, iyalah, di Quebec kalau teman-teman. Quebec tuh rumah. Rumah lah ya. Iya, oke. Di Quebec. Gitu Kalau ya. 10-2-nya di mana? Nah itu dulu alamat rumah. Oke. Posisi. Iya. 10-2 di mana? 10-6? Nah 10-6 meluncur kemana ya kan gitu. Iya toh. Persis. Iya. Atau apa Quebec Tunggu Hotel itu lengkapnya sebenarnya Quebec Tunggu Hotel itu ada rumah. Iya toh. Oke ya. Yuk, oke cari yuk 735188. Iya. Nah. Cup-cup itu Mas. Iya betul. Aduh lucu. Dan ada teman-teman dulu yang kalau kopi darat dulu. Kopi darat. Itu akhirnya dapat pasangan. Betul. Sampai sekarang dan mereka standby di monitor di frekuensi tertentu. Betul. Akhirnya terbentuklah klub-klub itu pakai 3 digit itu. Iya, misalnya ada anak 276. Ya, itu. Berarti dia main di 276. Iya, 14276. Iya. 0 MHz. Iya, karena depannya 14 pasti. 14 pasti. Itulah 2 meteran. Iya, betul. Emang bener, orang gue sih bener sama. Dan dulu zaman kita dulu, makanya terkenal banget dulu yang namanya melawai itu kan. Iya. Itu gabungan antara mobil kuno, anak breaker jadi satu. Kita belum ngomong mobil nih. Mobil, ya? iya. Wah, Baru mobil nih. Suka mobil kuno dari Oke, jangan mobil kuno dulu. Iya. Suka mobil Kalau kuliah deh, mobilnya apa? kuliah belum. Kalau kuliah saya masih waktu itu terus terang. Ah. Kuliah masih pakai pickup. Kijang Super. Kijang Super. Pickup. Dan menariknya apa? Sampai dengan sekarang masih ada mobil itu. Itu kan yang begini dong. Loh iya. Nggak bisa begini. Nggak bisa karena pickup. Kalau mau gini dibobol dulu lah belakang. Dibobol, iya. AC-nya juga masang sendiri tuh. Masih AC-nya masang sendiri. Ya. Dulu ada, kita nggak kuat beli Denso, Nippon Denso, kita Ya. beli Sanden. Sanden, Ya, oke. Sanden tipenya SD507. Oke. Ya, Tipnya apa? Roadstar. Apa tipnya Roadstar? Iyalah, nggak aduh. kuat beli Kenwood, Bener. nggak kuat apalagi Sony, nggak Iya, kuat nggak lah kita kuat. rapnya Roadstar aja dulu udah, ngumpulin uang dari film dulu, Iya. saya dari magang kerja itu, akhirnya beli Roadstar RS505 atau RS berapa gitu. Pakai equalizer Cobra nggak? Pakai. Iya, itu equalizer Cobra tuh Kenwood. bukan blopung. Blopung. Iya. Sorry, salah saya. Iya, blopung. Bukan. Blopung itu Cobra itu blopung bukan? Cobra itu blopung, Iya. kemudian ada powernya. Iya. Ya, powernya itu ada yang 20x4, ada yang 25x4. Oke. Ya itu blopung itu. Itu pakai pas di mobil Tipenya mana? apa, yo? Apa tuh? BEQ 2. Oh. Itu tulisan itu. Kalau nggak percaya, googling. Kita ketemu nanti. Pakai blopung di mobil apa? Gak mungkin Kijang dong. Kijang, dulu saya udah pakai Kijang. Kijang udah pakai blopung. Lah, punyanya mobil Kijang gimana? Kan speakernya cuma kiri kanan, Mas. Enggak, dulu tak kasih di depan juga. Jadi divariasi pakai itu namanya bukan Ferrit, apa namanya dulu? Yang untuk bahan pembuat itu ya. Yeah. Tapi bukan saya yang buat, jadi teman variasi mobil. Itu jadi suaranya udah duk. Tapi memang saya bukan anak-anak SPL. Bukan anak-anak yang sound pressure level yang
sampai jeduk enggak. Dulu sempat ada apa namanya musimnya tuh Mas, ini anak keces nih, karena Iya, dari iya. jauh udah Iya, kedengeran. iya. Wah, mobilnya Roy nih. Enggak, saya dulu enggak. Gitu, enggak? Enggak sampai ke level itu enggak. Oh. Karena sayang telinga. Anak-anak yang gitu biasanya telinganya kemudian gangguan. Iya. Iyalah. Karena frekuensi. Wah, kan sih di dalam mobil Sama aja seperti kayak- mendengar suara Mas. Iya, keganggu. Jadi saya pacaran Oke. dengan istri saya yang sekarang. Iya. Itu masih di mobil itu, Kijang itu. Mobil Kijang itu. Makanya Kijangnya- Kijang tahun berapa Mas? 86. 86. Udah Iya. bukan Kijang Doyok. Bukan, Kijang Super. Kijang Super. Super keluar pertama kali. Iya. Tipenya KF50. Oh. Dulu pernalangan manual. Iya. Sekarang udah jadi Matic sekarang. Oh, di Mantiki. Iya, kan ada di Malaysia. Itu kan ada Malaysia itu Kijang itu namanya Unser. Oke. Toyota Unser di sana. Iya. Nah, itu saya beli Matic-nya, gelondongan, saya kirim ke sini, Pasang. kemudian masang. Udah masangnya nggak sampai 4 jam, 3-4 jam. Udah jadi Matic. Sekarang udah jadi Matic. Sekarang sama dengan Kijang-Kijang Grand itu udah Matic dia. Oh, iya, sekarang. Iya, ya masih saya rawat karena itu kendaraan sejarah saya pertama kali saya kenal dengan istri saya pakai itu. Biasanya suka ganti ban donat nggak Mas? Enggak terlalu karena sayang bannya. Kalau ban donat nanti kalau kena trotoar, Oh. iyalah, yang sesuai aja lah. Standar jadinya Mas. Standar sekali sih enggak, tapi Pelek masih seng. apa? pelek Enggak, seng itu, peleknya udah ganti. dulu yang kita terkenal zaman dulu itu Selby. BBS. Selby BBS. BBS mahal, Mas. Aku nggak kuat dulu beli. Oke. Selby. Selby. BBS tuh, BBS dulu anak sultan dulu kalau Iya, dulu itu. iya, BMW Nah, dulu 318 pakai BBS. Waduh, pakai BBS. Keren banget. Atau pakai Mas. Alpina dulu kalau Yoi. kalau BMW. Das, gokil. Ya, tapi saya bukan tipe BMW bukan. Bukan. Saya pesaingnya. Mercy. Mercy. Ya. Pakai Tiger dulu pertama kali. Mercy Tiger. Tiger. Sampai sekarang juga masih ada. Mercy Tiger itu 280E. 280E. Ya, mesinnya 2800, E-nya Inspiration atau injection. Kalau sekarang E-nya di depan, Mas. E-nya di depan sekarang I-Class, karena C-Class. menunjukkan tipe kalau sekarang. Oke. Kalau dulu menunjukkan mesin. Oke. Ya, kalau sekarang kan Mercy itu kan ada 3 kelas ya. Untuk sedannya. Iya. Yang lain tuh ada kelas A, ada kelas G. Iya. Tapi yang sedan tuh ada C kelas, E kelas, S kelas. S-Class. Ya. Sekarang ada Mercy juga, Mas. Ya, karena hobinya Mercedes. Saya kan pernah ambasador Mercy untuk Asia Pasifik. Serius ini. Wakil presidennya untuk Asia Pasifik, Mr. Peter Frosler, itu bahkan pernah ke rumah saya di Jogja. Dia datang, kemudian masukkan saya di buletin di Jerman sana, dan lihat itu. Ya. Karena ada Mercy yang usianya jauh lebih tua dari kita, Mas, di rumah. Ada yang tahu? Mata kacang? Apa? Mata kacang ada dong. Punya itu juga mata kacang? Ada loh. Mata kacang Baby itu kan- Benz? Baby Benz yang benar ya? Iya. Baby Benz yang benar itu yang kecil. Iya. Yang 190E. Oke. Ada? Ada 4, Mas. Yang 190E biasa, 190E 2.0, 1902.3 ada istilahnya mesinnya itu ya, 2.5 sama yang lebih deh 2.6 ada. Kalau yang E yang udah mulai 2 ton, Mas, kapan, Mas? Main tuton tuh sebenarnya ketika boxer tuh udah mulai ditutun. Udah ada yang 2 ton? Udah ada. Jadi boxer itu kan 300E, 320E Iya. ada. Itu udah mulai 2 ton tuh? Udah mulai tutun. Habis itu baru mata kacang ya, Mas? Ya, mata kacang. Mata kacang tuh C-class. 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 Kalau mata bulat yang biasa tuh E-class yang 210, 211 itu E-class. Saya dulu pernah punya Mercy, Mas. Apa? Sampai sekarang nggak pernah kebeli lagi. Apa itu? Terakhir C250. Itu mesinnya. Baby S. Iya, bilangnya. mesinnya bagus banget itu. Saya pikir dulu, BBS Mas, kelas itu memang karena C-class itu sebenarnya perwujudan dari S-class yang dikecilin. oh gitu. Kang Abdel nggak cocok lah badannya gede gini masa naik C-class. Harusnya, Mas. Minimal Minimal E. E ya, Kalau Mas. saya sebenarnya nggak cocok pakai S-class, tapi ya karena S-class itu nyaman banget ya udah kita pakai lah gitu. Oke. Gitu. Itu baru sepersekian, Mas, kalau kita ngomong Mercy. Mas harus datang lagi ke sini, Mas. Siap. Iya, Mas ya. Ini sayang waktu kita udah Iya, terbatas bener. ini. Siap. Ya. Padahal baru ngomong. Iya. Iya, ini belum Iya. ada ngomongin ijazah. Oh sama jangan, sekali nih. ijazah nantilah gitu Iya. ya. Ijazah di rakyat bersuara aja, Mas. Betul, dan ijazah nanti selain bapaknya anaknya. Itu makin horek lagi nanti kalau. Oke, Mas, terima kasih. Sehat selalu ya, Mas ya. Mudah-mudahan semua yang dilakukannya. Sama-sama Kang Adel. Terima kasih. Siap, Sehat makasih. selalu ya. Amin. Ya, sampai ketemu lagi di wawancara dengan kami.